Lagi di segmen khusus Food Agri Insight CNBC Indonesia dan kami masih bersama dengan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Peter Abdullah dan juga Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Pak Peter, Pak Tauhid, kita lanjutkan kembali dialognya di mana menarik saya mengamati begitu pernyataan Anda tadi berdua terkait yang mana Indonesia ini memang menjadi produsen terbesar sawit dunia. Apakah dengan kita menjadi produsen sawit dunia ini terbesar dunia, kita juga harus wajib menjadi penentu harga di sana juga, Pak Peter, silakan. Ya, kalau kita akan merujuk ke komoditas-komoditas lain ya nggak wajib dan tidak perlu juga gitu ya. Apa manfaatnya untuk kita jadi rujukan ya sebenarnya ya. Yang penting itu harganya itu adalah menguntungkan. Kalau saya jadi petani sawit misalnya, yang penting itu harganya itu menguntungkan. Itu yang kita butuhkan. Dan kalau kita merujuk kepada komoditas lain misalnya ya, minyak dunia ya, minyak dunia. Oil itu kan tidak ditentukan oleh Arab Saudi, ya, negara-negara Timur Tengah. Bursa yang menjadi rujukan harga dunia kan adanya di Texas, adanya di Eropa, bukan di negara Timur Tengah. Dan tidak ada juga menjadi sebuah kerisauan di negara-negara Arab bahwa kenapa bukan di bursa saya. Nah itu menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan juga ya, bahwasanya kita kenapa harus ngotot untuk punya harga rujukan? Kalau kita sebagai produsen, sepanjang harga yang terbentuk itu adalah harga yang menguntungkan kita, ya why not? Ya. Dan tadi di bursa-bursa yang tempat rujukan itu juga, itu bukan harga yang diatur. Harga-harga yang terbentuk di sana, kenapa dia menjadi rujukan adalah harga yang terbentuk oleh supply dan demand. Jadi yang dilakukan untuk komunitas minyak misalnya, yang dilakukan oleh mereka adalah mereka ngatur produksi. Agar supaya harga yang terbentuk itu adalah harga yang sesuai mereka inginkan. Kita sebagai produsen terbesar seharusnya bisa juga melakukan itu dengan walaupun bursanya tetap ada bursa di Malaysia maupun bursanya di Rotterdam. Karena kita adalah komoditas terbesar, produsen terbesar, seharusnya kita bisa mengarahkan harga yang terbentuk di kedua bursa tersebut dengan mengatur produksi. Tapi sekali lagi, ini kan mereka mengatur produksi itu dalam rangka, ya, kalau kita merujuk kepada sekali lagi komoditas minyak yang mentah, mereka mengatur itu dalam rangka agar supaya harga itu adalah harga pada level yang dianggap menguntungkan mereka. Dan itu yang seharusnya yang kita upayakan. Bagaimana kita memiliki kendali dengan produksi kita, bukan kendali terhadap bursa. Karena bursa itu di mana-mana minim intervensi. Yang kita intervensi, yang kita lakukan adalah di negara-negara, kalau kita merujuk ke komunitas minyak sekali lagi, itu adalah dengan kendali produksi yang kita kebetulan adalah yang terbesar. Oke, baik, Pak Peter. Lalu Anda memang pemerintah terlihat ngotot menentukan harga dari CPO kita atau sawit kita. Apa sebetulnya yang menjadi tujuan pemerintah terkait hal ini? Saya kira tentu beberapa hal ya. Yang pertama adalah ingin ada penerimaan negara ya, karena CPO merupakan salah satu komoditas penyumbang negara terbesar ya, melalui komponen bea keluar begitu. Semakin tinggi harga ya, bea keluarnya patokannya untuk standar tentu semakin tinggi begitu. Bisa di atas 100 US dollar, tapi juga bisa turun ya tergantung perkembangan harga. Jadi dengan situasi itu maka kalau harga bisa dikendalikan melalui bursa, otomatis penerimaan negara bisa lebih tinggi. Begitu kan harapan begitu. Walaupun ini kan soal trust begitu ya. Yang kedua adalah pengendalian terhadap pasar domestik begitu ya. Jadi dengan istilahnya dengan adanya bursa, dia dan kebijakan pemerintah sekali mendayung dua pulau terlampaui begitu ya. Yeah. Dia bisa mengendalikan, tapi domestik juga bisa dikendalikan harganya begitu ya. Ini yang kemudian menurut saya belum juga efektif begitu ya, karena akan terjadi kegoncangan pasar. Nah ini yang saya kira di dalam negeri maupun di luar gitu. Nah ini yang saya kira saya tangkap begitu pemerintah. Yang ketiga lagi-lagi memang soal transparansi begitu ya. Tapi yang harus dikhawatirkan adalah karena bursa ini adalah terbentuk secara mekanisme pasar dan pelaku pasar kita terutama pemain-pemain CPO kita nggak lebih dari 10 yang besar, saya khawatir ini akan terjadi oligopoli dalam pembentukan harga. Nah ini yang
yang saya kira bisa saja ini menjadi ancaman terbesar ya, malah ini yang kemudian menjadi tidak fair dan tidak transparan. Ini yang kemudian mematikan para pelaku CPO yang jumlahnya banyak tapi kecil-kecil. Nah, ini yang kemudian juga harus diperhatikan. Jadi ikut yang mainstream. Nah, ini yang kemudian harus dihindari begitu. Oke, baik. Dan memang pada intinya buat apa ada bursa CPO, nanti kita bisa menentukan harga, tapi ternyata karena trust-nya belum terbangun, CPO kita juga tidak laku begitu Pak Tauhid ya. Ya menurut saya ya tetap laku begitu ya, tetap laku karena kebutuhan dunia begitu ya. Tetapi inefisiensi dalam cost-nya terlalu mahal kita bayar gitu ya untuk sebuah katakanlah atas nama transparansi, tetapi sebenarnya kita tidak terlalu besar. Saya sepakat mengontrol harga bukan policy seperti itu, diproduksi begitu kan. Seperti halnya sekarang harga minyak dunia naik itu karena Rusia dan Arab Saudi menahan produksi minyak gitu. Bukan bursanya ada di Texas, WTI di Eropa begitu. Maaf ya, Eropa dan Amerika yang menentukan, tapi kan pembentukan harganya lebih fair begitu. Tapi ini menarik ini. Kalau di oil memang mereka bisa mengontrol produksi, bisa menahan, menjualnya nanti, ya, karena memang karakteristik oil yang barangnya nggak busuk. Tapi kalau CPO ini barangnya bisa busuk. Ya, jadi tidak bisa juga sepenuhnya kita walaupun kita adalah produsen terbesar, kita ngatur produksi itu dengan semudah itu. Karena sawit itu buah. Ya. Dari buah menjadi CPO itu ada kadaluarsanya, ada busuknya. Ya. Buah tandan buah segarnya itu bisa membusuk. Dan kalau sudah jadi CPO juga tidak berarti kita seenaknya seperti di minyak mentah. Jadi dalam rangka untuk mengatur harga itu, memainkan produksi juga tidak mudah, tidak semudah minyak mentah. Oke, resikonya Anda menahan barang ya tadi Anda katakan ada busuk di sana, yang mana juga justru menimbulkan kerugian bagi para produsen. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait bursa CPO lagi, harapan besarnya dari Segara itu apa saja sih sebelum akhirnya nanti juga bursa CPO ada di tanah air kita, Pak Peter? Ya, kita sebenarnya di dalam white paper yang kita sampaikan aja mengingatkan saja kepada pemerintah bahwasanya ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Saya kebetulan anak petani juga gitu loh. Kejadian pada tahun 2022 itu benar-benar seharusnya jangan sampai terulang lagi. Ya. Di mana kita sebagai produsen CPO terbesar ya, yang seharusnya menikmati ya petani-petani sawit kita menikmati harga tertinggi itu meningkatkan kesejahteraan mereka. Justru tahun 2022 itu ketika harga begitu tinggi mereka tidak bisa menjual CPO-nya mereka, menjual sawitnya mereka. Mereka mengalami kondisi harga yang justru harga yang terendah. Kan ironi, harga global tertinggi, petani kita mengalami harga yang terendah. Ini kan ironi. Jangan sampai bisa kejadian itu terjadi lagi. Ya. Jadi pemerintah mengambil kebijakan harus hati-hati. Karena apapun yang menjadi hambatan-hambatan di dalam ekspor, itu nanti akan berdampak yang paling utama itu kepada petani. Yang tadi yang disebutkan sama Pak Tauhid tadi, ya di struktur pasar kita itu ada pemain besar, ada pemain kecil, ada petani-petani rakyat. Ya, yang di dalam setiap kebijakan itu biasanya yang menjadi korban utama itu adalah petani rakyat tadi. Nah ini yang harus saya kira harus diingatkan. Semua yang keinginan pemerintah tentunya pasti keinginannya baik, ya, membuat bursa, mengatur ekspor dan sebagainya. Tetapi harus hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati. Oke, baik. Perlu kehati-hatian dalam menentukan kebijakan begitu ya, agar tidak memberikan kerugian yang besar bagi petani juga. Terima kasih Pak Peter dan juga Pak Tauhid atas diskusinya di pagi hari ini, sangat menarik sekali. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda berdua. Sama-sama. Sama-sama.